Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan UKK TKJ tahun 2023-2024 untuk paket 1. Untuk topologinya seperti ini. Ada sumber internet dari ISP menuju ke router pertama secara statik, kemudian dari router pertama disebarkan ke ruang TU melalui ether 2, kemudian ke access point lobby hotspot di ether 4, kemudian terhubung dengan router 2 yaitu trunk, dan di bagian router 2 terdiri dari VLAN yaitu VLAN 33 yaitu lab A, dan VLAN 44 lab B, dan VLAN 44 juga yaitu lab C. Kemudian ketentuannya seperti di bawahnya, yaitu kita disediakan IP network lokal utama yaitu 3344xxx.68/26. xxx adalah nomor absen peserta didik dengan ketentuan konfigurasi router 1 seperti ini. Kemudian di konfigurasi router 2 nya ini salah ketik ya, harusnya ini router 2, dan yang terakhir adalah konfigurasi access point. Baiklah, kita coba untuk mempraktekkan dari topologi yang ada seperti ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mempraktekkan adalah menghitung kebutuhan IP lokalnya. Di sini sudah ditentukan IP network lokal utamanya adalah 3344xxx.68/26. Mari kita coba hitung terlebih dahulu. Langkah pertama adalah kita harus menentukan jumlah jaringan lokal yang akan kita terapkan VLSM-nya. Di sini ada beberapa jaringan lokal, yaitu ada TU, ada lobby, kemudian ada VLAN 33 atau lab A, dan VLAN 44 lab B dan lab C. Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari jumlah IP yang terbanyak. Dari sekian jaringan lokal, yang terbanyak adalah lab A. Kita tuliskan di sini nomor 1 lab A. Kemudian lab A dengan jumlah 30 klien plus 1 untuk dipakai untuk VLAN-nya, 31 berarti. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu di sini ada VLAN 44. Kita bisa tambahkan keterangannya di sini ya. Ini VLAN tadi 33 seperti ini. Kemudian ini VLAN 44. VLAN 44 gabungan dari lab B dan lab C, 10 tambah 15, 25 ditambah untuk router 1 berarti jumlahnya 26. Kemudian ada lobby jumlahnya 6 untuk klien dan 1 untuk router, nanti berarti jumlahnya totalnya ada 7 untuk lobby, jumlahnya ada 7. Dan yang terakhir adalah ruang TU. Ruang TU membutuhkan IP 2 klien plus 1 router, jadi totalnya membutuhkan 3 IP. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kebutuhan IP-nya. Kemudian kita lanjutkan sesuai dengan IP lokal utama yang ada. IP networknya ditentukan 33.44, kemudian xxx nomor absen, misalkan kita asumsikan nomor absennya adalah 44.68/26 seperti ini. Kita lanjutkan di pengisian prefix atau slashnya, CIDR-nya. Untuk yang 31 klien kita jelas harus menggunakan /26. Kemudian yang 26 IP kita harus menggunakan /27. Yang lobby dengan kebutuhan 7 klien kita harus menggunakan /28, dan yang terakhir dengan 3 klien kita menggunakan /29. Kemudian bagian yang berikutnya adalah blok di setiap slash. Untuk yang /26 kita menggunakan blok 64 penambahan bloknya, kemudian yang /27 kita menggunakan 32, 28 berarti 16, 29 berarti 8. Langkah berikutnya adalah kita lanjutkan untuk menentukan IP network yang pertama. IP network yang pertama diambil dari IP network utama 33
4444.68. Nah, kita perhatikan di sini karena ini menggunakan /26 itu bloknya kelipatan dari 64. Jadi ada 0, ada 64 kali 2 128 ditambah 64 192. Sedangkan 68 itu tidak ada, maka kita ambilkan nilai yang lebih kecil, yaitu ada di sini ada 64. Langkah yang berikutnya adalah kita lanjutkan untuk menghitung blok IP network yang berikutnya atau yang di bawahnya. 64 kita tambahkan dengan 64 berarti nanti ketemu di sini 128. Kita lanjutkan, 128 ditambahkan dengan 32 ketemunya adalah 160. 128 ditambah 32 ketemu 160. Langkah yang berikutnya 160 kita tambahkan 16 jadinya 176. Kemudian kalau kita lanjutkan 176 ke bawah kita tambahkan dengan angka 8 berarti nanti ketemu 184. Nah, kurang lebih seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kita isikan IP valid. IP valid untuk yang bagian atas saya singkat saja seperti ini, 65 sampai dengan 126. Kemudian yang bagian berikutnya adalah 129 sampai dengan 158. Kita lanjutkan di sini 161 sampai dengan 174. Dan yang berikutnya 177 sampai dengan 182. Nah, sampai di sini untuk perhitungan IP-nya sudah selesai. Langkah yang berikutnya adalah kita bisa mulai mempraktekkan sesuai dengan topologi yang sudah ada. Nah, untuk pertama kali kita bisa menggunakan jalur Ether 2 kita tempatkan pada PC yang kita gunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi router 1. Jadi kita taruh PC berada di Ether 2, kemudian kita konfigurasikan di router 1. Kita buka Winfox-nya. Oke, masuk ke router yang pertama. Dipastikan ini sudah direset terlebih dahulu. Kalau belum direset silahkan direset. Kalau sudah, kita lanjutkan di bagian sistem identity. Kita beri nama misalkan router 1, strip namamu misalkan saya kasih nama seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kita berikan keterangan pada interface-nya. Kita berikan keterangan pada interface sesuai dengan penggunaannya. Kita masuk ke interface di sini. Kemudian kita tambahkan keterangannya. Ether 1 itu menuju ke ISP. Kemudian kita lanjutkan, Ether 2 itu menuju ke ruang TU. Ether 3 itu nanti menuju ke router 2. Kita bisa tuliskan di sini terang. Kemudian kita lanjutkan, Ether 4 itu menuju ke access point. Access point untuk lobby, kita tuliskan lobby seperti ini. Kemudian Ether 5 tidak dipakai, WLAN 1 tidak dipakai. Jadi cukup seperti ini keterangannya. Untuk langkah yang berikutnya adalah jangan lupa sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, kita diminta untuk membuatkan user terlebih dahulu. Ini kelupaan tadi, harusnya kita bisa membuatkan user terlebih dahulu. Oke, kita buatkan usernya di bagian system users. Untuk user yang dibuat ada 3, full, write, dan read. Admin sudah ada, kita tinggal tambahkan password saja. Misalkan 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, play OK. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini tidak ada masalah nih. Ini kita bisa klik OK saja, tutup Winfox-nya, kita bisa buka lagi, masuk menggunakan password yang admin tadi 1, 2, 3, 4, kemudian kita konekkan lagi. Nah, di sini sudah terbuka. Tutup. Kita biarkan OK. Langkah yang berikutnya kembali ke sistem user, kita buatkan untuk user yang lain.
yaitu di sini ada teknisi. Dengan status write atau grupnya write, kita tambahkan password, samakan saja misalkan biar tidak lupa. Baik, oke, tambahkan yang terakhir yaitu di sini ada user dengan grupnya yaitu read. Saya berikan password juga. Apply, oke. Call not add new user, password do not match. Oh, tidak sama, kurang satu. Oke. Saya ulangi. Baik, oke. Nah, sampai di sini user sudah terbuat, ada 3. Tadi DNS sudah diberikan, kemudian langkah yang berikutnya, tadi interface sudah kita berikan keterangan, untuk DNS belum, NTP belum. Sebelum menerapkan DNS dan NTP, kita harus memastikan internet itu jalan terlebih dahulu di router 1. Maka kita tambahkan IP address untuk Ether 1. Nah, karena di sini Ether 1 itu adalah statik, maka kita harus mencari tahu dulu Ether 1 dapat IP berapa dari ISP. Kita bisa manfaatkan IP DHCP client. Kita gunakan di Ether 1, apply, oke. Kita lihat informasinya yang didapat di sini. IP address yang didapat adalah 101/24. Saya kopikan saja ini. Kemudian gateway 7.1, ini juga 7.1. Oke, kalau ini sudah kita catat atau sudah kita hafalkan, ini kita hapus karena ini sudah tidak berfungsi atau tidak kita pakai karena harus diisi statik di Ether 1. Kita lanjutkan pengisian di IP address Ether 1. Kita isikan ISP dengan IP yang tadi yang didapat, apply, oke. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita tambahkan IP DNS dengan IP tadi 7.1 seperti ini. Kita centang allow remote request, kemudian apply, oke. Langkah yang berikutnya IP root kita isi, tambahkan untuk menuju ke internet di bagian gateway-nya, apply, oke. Langkah sampai di sini kita pastikan dulu internetnya jalan sampai di router 1. Kita bisa buka di terminal, kita bisa ping ke 88. Oke, di sini TTL. Kemudian kita lanjutkan misalkan nge-ping ke ping.com atau google.com, sama saja. Oke, berhasil juga, berarti internet sudah masuk di router pertama. Langkah yang berikutnya adalah kita tambahkan pengaturan untuk NTP, bisa kita lakukan nanti ya belakangan. Kita bisa lanjutkan dulu untuk bagian yang lain. Di sini kita karena lagi terhubung di Ether 2 atau di TO, kita coba mengkonfigurasi untuk bagian Ether 2 terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah di sini kita harus mengisikan IP untuk TO. Kita tambahkan di IP address plus pilih untuk interface yang menuju ke TO atau Ether 2 di sini. Tambahkan IP yang tadi sudah dihitung berdasarkan VLSN-nya. TO itu menggunakan IP 3.44.44 sekian 177 sampai 182. Misal saya tambahkan di sini IP-nya adalah 177 dengan slash tadi /29. Oke, apply. Oke. Tahap yang berikutnya adalah kita lanjutkan di sini sesuai dengan permintaan. Buat firewall agar akses internet TU hanya berlaku dari jam 7 sampai 16 pada hari Senin dan pada hari Jumat. Maka kita bisa masuk di bagian IP firewall, masuk ke bagian NAT. Kita tambahkan di sini karena ini membuat firewall untuk akses internet di hari tertentu, di jam tertentu, kita tambahkan di sini misalnya source NAT.
Kemudian source address-nya adalah networknya Ether 2 atau networknya TO. Coba kita lihat networknya TO itu menggunakan 176/29. Oke, ini saya copy aja. Kita tambahkan di source address 176 ya tadi. 76/29. Kemudian langkah yang berikutnya, out interface kita arahkan ke Ether 1 ISP atau yang menuju ke internet. Actionnya masquerade seperti biasa. Bagian extra time, nah ini kita atur. Di sini ditentukan berlakunya di hari Senin sampai Jumat, berarti Sunday kita hilangkan centangan, Saturday juga kita hilangkan centangan. Bagian waktu kita atur di sini, yang pertama adalah jam 7, kemudian yang di bagian ini 16. Karena jam 7 sampai jam 16 itu tidak melewati sampai 1 hari, maka bagian 1 day atau 1 day ini kita hapus. Nah, seperti ini. Langkah yang berikutnya tinggal kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, karena berhubung ini saya settingnya di jam 22 malam, maka internet dia inaktif. Sehingga kalau ini kita teruskan untuk pengaturan waktu, misalkan kita harus mengatur waktu NTP dan lain sebagainya, ini tidak bisa karena membutuhkan internet, maka internet kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Dengan cara ini, misalkan saya tambahkan jamnya sampai jam 23.30 misalkan. Oke, saya tambahkan dulu apply. Oke, nah sekarang di jam aktif untuk internetnya. Langkah yang berikutnya adalah, karena ini hubungannya dengan waktu, memastikan sumber jam yang ada di router itu benar. Kita harus aktifkan NTP client. Kita enablekan NTP server, kita isi dengan NTP yang berlaku di Indonesia. Misalkan di sini saya tambahkan 0.id.pool.ntp.org. Kemudian saya tambahkan satu kali lagi untuk cadangan, misalkan di sini 1.id.pool.ntp.org. Kalau sudah, kita klik apply, tunggu statusnya, nanti akan mendapatkan informasi dari NTP server. Oke, dia aktif yang di 1.id. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian dipastikan di bagian sistem clock time zone-nya auto detect, pilih time zone di Asia Jakarta. Oke, seperti ini, apply, oke. Langkah yang berikutnya, kita akan melanjutkan di bagian klien. Kita coba agar internetnya benar-benar jalan atau tidak. Kita cek di bagian klien, atur. Karena ini statik, kita harus isikan IP address-nya yang di bagian klien atau di PC. Kita tambahkan tadi 334444 untuk yang satu jaringan dengan Ether 2 atau yang di TO. Kita cek berlakunya antara 177 sampai 182. 177 sudah dipakai, misalkan saya pakai yang 178. Oke, 178, kemudian slashnya slash 29 berarti 255 slash 29 itu berarti 248. Kemudian subnet masnya 334444.177. DNS-nya kita samakan 334444.177 atau IP-nya si Ether 2 TO. Kita klik OK, close, tunggu beberapa saat. Oke, internet jalan. Kita coba cek dari klien CMD ping 888. Oke, dia jalan. Kemudian kita coba ngeping ke google.com.
Oke, tidak ada masalah, berarti internet sudah jalan. Langkah yang berikutnya adalah kita cek di sini untuk bagian aturan yang ke-11. Buat firewall agar semua klien TU tidak bisa atau tidak dapat ping ke router. Oke, kita tambahkan rule-nya. Kita masuk ke IP firewall. Kemudian kita masuk di filter rules untuk menyelesaikan langkah nomor 11. Kita tambahkan pengaturan. Karena ini arahnya dari klien menuju ke router, berarti chain-nya adalah chain input. Kemudian ini berlaku di Ether 2 atau TU, berarti kita harus tambahkan networknya si TU. Saya kopikan lagi. Ini source address-nya adalah source address TU, harusnya ini 176. Kemudian yang diblokir adalah ping, berarti ini CMP. Kemudian masuknya dari Ether 2 TU, berarti ini interface adalah Ether 2 TU. Seperti ini. Kemudian kita berikan action drop. Apply. Oke. Nah, jangan lupa agar tidak membingungkan kita bisa tambahkan keterangan. Misalkan di sini blokir ping blokir ping TU ke R1, misalkan seperti ini. Oke, sudah ada keterangan. Coba kita lakukan perintah ping dari CMD ke router 1 atau Ether 2 TU. Ping 33.44.44.177. Oke, dia keblokir. Kalau misalkan kita ini nonaktifkan atau kita disable, seharusnya TTL. Oke, berarti rule yang kita buat itu berfungsi. Ini saya aktifkan lagi, saya enable, harusnya ketika ngeping gagal atau RTO. Ya, betul. Langkah yang berikutnya adalah kita lanjutkan untuk pengaturan yang nomor 12. Buat firewall agar klien yang berada di TU hanya bisa login ke router 1 menggunakan Winbox saja. Oke, kita tambahkan di sini bagian general, masih di filter rules ya, masih sama. Nomor 12, login ke router 1 hanya Winbox saja, berarti ini chain input. Source address-nya masih sama, ini source address-nya si ruang TU, networknya ruang TU. Kemudian kita tambahkan di sini protokolnya TCP, kemudian DST port-nya adalah nomor portnya Winbox 8291. Coba saya cek, agak lupa nih, IP service. Oke, benar, Winbox 8291. Kemudian jangan lupa kita tandai node di sini. Kemudian ini interface-nya adalah dari ruang TU. Kita berikan action drop. Oke. Nah, dari role ini kita bisa jelaskan kalau ada seseorang atau perangkat yang masuk input menggunakan network ini, asalnya dari Ether TU, yang dilakukan adalah di sini ada tanda seru, berarti selain Winbox atau selain 8291, maka yang terjadi di drop. Dengan kata lain, ketika selain 8291 atau selain Winbox itu di drop, berarti yang diizinkan boleh masuk adalah Winbox saja. Kemudian kita berikan komen di sini, misalkan login TU hanya Winbox. Oke, apply. Oke. Nah, kita coba untuk membuktikan, kita buka Google Chrome. Kemudian kita coba login pakai webfig, masuk ke router 1 menggunakan IP-nya Ether 2 33.44.44.177. Jika dia tidak berhasil, berarti rule yang kita buat itu berfungsi.
Oke, ini berfungsi. Misal kita disable, bagaimana? Harusnya WinWebFig-nya berhasil dibuka. Oke, berarti berfungsi. Ini kita aktifkan kembali agar webfig tidak bisa masuk. Oke, rule yang nomor 12 beres. Kita lanjutkan untuk rule yang berikutnya. Rule yang berikutnya adalah nomor 13. Buat rule agar setiap akses HTTP dari TU menuju ke internet tercatat di logging. Oke, kita tambahkan filter rules di sini. Dari TU menuju ke internet berarti chainnya forward. Kemudian source address-nya masih sama, kita gunakan networknya si TU. Langkah yang berikutnya protokolnya TCP. Kemudian DST portnya kita tambahkan. DST port untuk HTTP itu nomornya adalah 80 dan 80 atau 80. Seperti ini interface-nya dari ruang TU. Kemudian kita tambahkan bagian action log. Kita berikan centang agar terbuat lognya. Tambahkan keterangan di sini, misalkan akses HTTP TU ke internet. Oke, seperti ini log private-nya. Jadi nama lognya nanti seperti ini. Kemudian kita berikan komen terangan, kita samakan, oke, apply, oke. Nah, hasilnya seperti ini lognya. Kita cek di menu log apakah sudah muncul. Oke, belum muncul ya. Kalau belum muncul berarti kita akan mencoba akses HTTP. Kita coba buka situs. Misalkan situs HTTP, kita klik atau kita ketik. Ya, kita cari situs HTTP itu contohnya apa. Nah, ini contohnya, misalkan ini HTTP. Kita klik. Oke, kita coba buka yang lain, misalkan ini juga HTTP. Kita klik. Nah, langkah berikutnya kita coba cek hasilnya di menu Winbox. Oke, HTTP dia sudah tercatat, berarti berhasil. Nomor 13 selesai. Bagian yang berikutnya kita lanjutkan untuk yang blocking situs. Bagian untuk blocking situs kita buat di filter rules juga. Kita tambahkan di sini bagian general. Untuk memblokir situs kompas.com kita gunakan chain forward. Kemudian source address masih sama, kita menggunakan IP networknya si ruang TU. Bisa copy lagi IP networknya ruang TU. Oh ya, sebelum kita lakukan di filter rules, kita harus melakukan dulu di bagian mangle, karena di sini ada permintaan mangle. Ini saya batalkan terlebih dahulu. Kita masuk ke menu mangle. Di bagian mangle kita buatkan sebuah rule agar menjaring atau mencatat IP address-nya si Kompas secara otomatis. Nanti akan muncul di bagian address list di sini. Kita gunakan mangle, chain-nya chain forward, kemudian source address-nya adalah ini source address nggak usah kita isi, nggak masalah. Ini interface yang kita isi mengarah ke ruang TU. Kemudian bagian advance kita isikan konten situsnya, namanya kompas.com. Kemudian bagian action kita pilih add DST address. Add DST itu address list. Kita berikan address list di sini dengan nama misalkan IP Kompas. Kemudian timeout kita berikan non static. Agar apa? Agar nanti ketika IP Kompas itu sudah tercatat di address list, di area address list ini, dia akan tercatat permanen. Jadi kalau misalkan routernya mati, restart dan lain sebagainya, address listnya tidak hilang. Kita berikan seperti ini, kita klik apply, oke. Kita coba cek di bagian address list apakah sudah muncul. Jika belum muncul, kita coba browsing. Kita buka situs kompas.com terlebih dahulu. Oke, kita coba cek. Oke, dia sudah muncul.
Kompasnya masih bisa diakses, dan di sini IP kompasnya sudah tercatat di address list berdasarkan label tadi. Langkah yang berikutnya kini kita tutup. Kita lanjutkan bagian filter rules untuk memblokir kompas.com dengan cara kita tanda plus, chainnya chain forward, source addressnya adalah networknya ruang TU seperti ini. Kemudian kita tambahkan bagian yang berikutnya, ini interface-nya adalah dari Ether TU. Kemudian source DST address list kita tambahkan, yaitu di sini sudah ada pilihan IP kompas. Ini untuk versi yang OS versi 7 ada di depan di DST address list, tapi kalau versi yang di bawahnya biasanya ada di bagian advance. Seperti itu. Kita tambahkan seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah bagian action, kita klik drop, apply, oke. Jangan lupa kita berikan komen, misalkan blokir kompas ruang TU. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita buka situs kompas yang tadinya berjalan atau bisa kita buka, sekarang kita cek. Nah, ini sudah keblokir. Kalau misalkan ini kita disable, harusnya kompas.com bisa diakses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, oke, berarti berhasil. Ini berfungsi. Kita enablekan lagi. Kita lanjutkan untuk bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya adalah kita mengkonfigurasi bagian Ether 3. Bagian Ether 3 adalah VLAN. Masih menggunakan Ether yang sama, kita terhubung PC-nya di Ether 2, tidak masalah. Kita lanjutkan untuk bagian pengaturan VLAN. Kita berikan yang pertama adalah IP address untuk setiap VLAN. Oh ya, sebelum buat menambahkan IP address VLAN, karena interface-nya belum ada, kita buatkan interface VLAN terlebih dahulu. Kita klik interface, di bagian sini ada menu VLAN. Kita tambahkan nama VLAN-nya adalah VLAN 33. Kita berikan ID-nya 33. Interface-nya mengikut di Ether 3 terang. Kita tambahkan apply, B, tambahkan sekali lagi untuk VLAN 44. VLAN ID-nya 44 mengikut ke Ether 3 terang, apply, oke. Seperti ini. Langkah yang berikutnya kita lanjutkan di bagian IP address. Kita tambahkan IP yang digunakan untuk VLAN 33. Coba kita lihat, VLAN 33 itu menggunakan 3365 sampai 126/26. 65/26. Oke, seperti ini. Kita klik apply, kemudian oke. Tambahkan juga yang berikutnya untuk VLAN 44. VLAN 44 itu menggunakan 129 sampai 158/27. Kita tambahkan 129/27. Apply, oke. Seperti ini. Langkah yang berikutnya kita lihat, kita harus memberikan akses internet ke dua VLAN. Berarti kita tambahkan IP firewall NAT kita tambahkan. Ini tadi untuk NAT ruang TU ya. Kasih komentar terlebih dahulu. NAT TU. Nah, kemudian kita buat untuk NAT-nya untuk VLAN 33. Ini interface Ether 1 ISP, source address-nya VLAN 3 tadi. VLAN 33 64 ya networknya. Ini 64, saya ganti 64. 64/26. Action masquerade sampai komen, tambah komen. Ini NAT VLAN 33. Oke, apply. Ada yang salah. Bagian
buatkan source NAT. Oh ini salah, ini harusnya out interface ether 1. Oke, apply. Oke, kemudian kita buatkan juga untuk yang VLAN 44. Ini ISP out interface, actionnya masquerade, bagian general, networknya VLAN 44, networknya VLAN 44 berarti 128/27, 128/27, action masquerade, tambah komen NAT VLAN 44. Oke, apply. Oke, nah di sini sudah terbuat. Langkah yang berikutnya adalah kita diminta untuk nomor 17 di sini adalah VLAN 33 dynamic IP. Berarti kita harus buatkan DHCP server untuk VLAN 33. IP DHCP server untuk VLAN 33. Kita tambahkan. Ini tinggal kita next saja. Dia next. Nah, address to give out-nya kita tentukan sesuai dengan kebutuhan. VLAN 33 itu tadi butuh 30 klien. Ya, berarti di sini kita harus kurangi 66 ditambah 30. Berarti ini harusnya 95 agar 30 klien. Kalau sudah, kita klik next, next lagi, next. Oke. Langkah yang berikutnya kita lanjutkan. VLAN 44 statik berarti cukup, tidak ada tambahan lagi. Kemudian di sini ada buat firewall agar VLAN 33 tidak dapat ping ke hotspot lobby. Oke, kita tambahkan firewallnya, IP firewall untuk VLAN 33 tidak dapat ping ke hotspot lobby. Oke, kita tambahkan rule-nya bagian general chain. Oke, dilihat dari gambar VLAN 33 itu posisinya ada di sini, lobby ada di bagian sini, berarti dia tidak boleh ngeping dari VLAN 33 menuju lobby, berarti melewati router 1. Karena melewati berarti ini adalah chain forward. Chain forward kita isikan, kemudian sumbernya dari VLAN 33 tadi, VLAN 33 kita cek IP networknya VLAN 33. IP networknya VLAN 33 itu adalah 64, atau kita bisa copy dari sini aja. IP address VLAN 33 64/26 ya. Ini 64/26. Oke. Kemudian tujuannya adalah menuju ke lobby, berarti kita harus tambahkan DST address-nya, IP networknya lobby. IP networknya lobby itu 160/28. Oke, kita tambahkan 160/28. 160/28. Lobby 160/28. Oke, kalau sudah, tujuannya adalah tidak boleh ngeping. Karena tidak boleh ngeping berarti protokolnya adalah ICMP. Kemudian in interface-nya ngeping dari VLAN 33, berarti ini VLAN 33 kita pilih di seperti ini. Kemudian kita lakukan action drop. Jadi logikanya adalah kalau ada seseorang yang masuk dari VLAN 33 dengan network, source address-nya adalah ini, tujuannya adalah, atau destination-nya tujuannya adalah ini, berarti ini adalah networknya si lobby, yang dilakukan adalah ICMP atau ngeping, maka kita lakukan pemblokiran. Oke, logikanya seperti itu. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, jangan lupa kasih komen ya, biar tidak membingungkan. Berarti ini blokir ping VLAN 33 ke lobby. Seperti ini. Bagian ini belum bisa kita buktikan karena lobby belum kita buat, dan ini masih di router 1, sedangkan percobaannya harus dilakukan di router yang kedua. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk yang VLAN 44. VLAN 44 tidak dapat ping ke router 1.
kita tambahkan rule-nya, karena dari VLAN 44 menuju ke router 1, berarti jainnya adalah jain input. Ini kita pilih bagian general, ini adalah jain input. Kemudian source address-nya adalah IP networknya VLAN 44. Kita cari tahu VLAN 44 berarti 128/27. Ambil dari sini 128/27. Kemudian protokolnya adalah ICMP. Bagian yang lain tidak perlu kita isi. Interface dari VLAN 44. Kemudian langsung kita pilih action drop. Jadi seperti ini. Ini cukup seperti ini. Kalau ada logikanya adalah kalau ada seseorang yang masuk dari VLAN 44 menggunakan network ini, tujuannya adalah masuk ke router 1 atau input. Dia ingin ngeping, maka kita berikan pemblokiran. Apply, oke. Nah, ini ya lupa komen kita tambahkan dulu. Tuh blokir ping VLAN 44 ke R1. Oke, seperti ini. Ini belum sama seperti VLAN 33, belum bisa kita buktikan terakhir nanti. Kita lanjutkan terlebih dahulu melanjutkan pengaturan di VLAN untuk router yang kedua. Oke. Atau kita selesaikan dulu Ether 4 di sini untuk pembuatan hotspot. Oke, kita tambahkan bagian IP address untuk Ether 4 atau lobby. Kita tambahkan Ether 4. Ether 4 itu menggunakan IP lobby berarti 161, kita /28 161/28 33 44 44 161/28. Kita coba cek lagi 61 ya /28. Kalau sudah apply, oke. Langkah yang berikutnya kita tambahkan hotspot server. Masuk ke menu IP hotspot. Bagian yang paling awal di sini ada server hotspot setup, kita pilih yang lobby, kita next. Ini biarkan, kita next lagi. Kemudian kita batasi kebutuhan yang ada di ruang lobby itu hanya 6 klien, berarti IP yang kita berikan juga hanya 6 klien. Kita batasi dari 62 tambah 6 atau sampai 6 klien, berarti ini kita hapus, harusnya hanya sampai 167. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik next lagi, next, DNS kita next. DNS name ada ketentuan di sini, nama peserta.net. Misalkan saya berikan nama andi.net. Oke. Kemudian next lagi, admin bisa berikan password saja. Next. Langkah yang berikutnya di sini diminta untuk membuatkan user hotspot. Dengan user hotspot ada nama tamu, guru, siswa. Dengan kecepatan yang berbeda, berarti kita harus masuk ke menu user profile terlebih dahulu. Kita klik tanda plus user profile, kita buatkan profil yang pertama, di sini ada tamu. Kemudian tamu memiliki kecepatan di sini 1 megabit per second per 768K. Oke, upload downloadnya seperti ini. Kemudian kita klik apply. Oke. Langkah yang berikutnya kita buatkan untuk yang guru, kita berikan guru. Kemudian guru memiliki kecepatan upload download 2 Mbps, berarti 2M per 2M. Kita samakan seperti ini. Apply, oke. Langkah yang berikutnya kita tambahkan untuk siswa dengan kecepatan 3M
per 1,5. 1,5 itu kalau kita ketik 1,5 tidak bisa, kita harus tuliskan menggunakan angka kbps dengan perhitungan 1,5 itu kita bisa gunakan kalkulator, misalkan 1 ditambah setengah, berarti 1 itu 1024 ditambah 512, 1536. Tekan 1536 K. Oke, seperti ini. Ini untuk siswa, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita buatkan usernya. User profil sudah dibuat, usernya yang harus kita buat. Misalkan kita berikan bagian general name untuk tamu, misalkan kita beri nama tamu juga, misalkan passwordnya tamu. Kemudian profile defaultnya kita ganti, ini jadi tamu. Apply, oke. Dan kita buatkan untuk user yang berikutnya untuk guru, passwordnya guru juga kita samakan, profilnya guru juga, apply, oke. Maka yang berikutnya untuk siswa, profilnya siswa, apply, oke. Di sini ada tambahan untuk bagian siswa, ada limit kuota 100 MB per hari. Kita bisa tambahkan di user tadi. Untuk yang siswa kita edit bagian limit. Di sini ada limit byte total, kita batasi di sini 100 MB. Berarti 100 M. Kalau sudah, klik apply. Oke. Untuk langkah yang berikutnya, buat rule pada hotspot agar situs http lapor.go.id dapat diakses langsung oleh klien tanpa harus login. Kita bisa buatkan di menu Wallet Garden. Kita tambahkan di Wallet Garden, tambah plus, allow, kemudian servernya kita biarkan kosong, nggak masalah, atau pilihan hotspot 1, karena ini hotspot servernya cuma 1, kita biarkan kosong. DST hostnya kita tambahkan di sini lapor.go.id. Oke, seperti ini. Kita klik apply dan kita klik OK. Sambil sini hotspot setupnya sudah selesai. Oh, ada satu lagi yang perlu kita atur, yaitu di bagian server profile di sini, agar nanti ketika kita menggunakan satu laptop bisa login ke berbagai macam user. Kita bisa nyoba satu persatu. Bagian cookie kita hilangkan. Oke, kita hilangkan zonanya dan apply. Oke. Nah, bagian ini belum bisa kita coba hasilnya karena akses point belum kita atur. Langkah yang berikutnya kita lanjutkan terlebih dahulu untuk konfigurasi router yang kedua. Ini salah ketik ya, harusnya router 2. Kita coba tutup, kita masuk ke router 2. Kabel kita pindah, kita bisa gunakan kabel taruh di salah satu VLAN atau gunakan ether cadangan nomor 5 juga tidak masalah. Misal sebagai contoh saya taruh di ether 5 terlebih dahulu. Oke, posisi saya di router 2 ether 5. Saya buka winboxnya router 2 melalui ether 5. Saya buka, refresh. Oke, muncul. Ini belum ada passwordnya, saya masuk. Masih router 1. Oke, ternyata salah kabelnya. Saya ulangi, saya konfigurasi kabelnya terlebih dahulu. Oke, saya refresh. Nah, ini router 2 belum diatur. Kita masuk ke router 2. Bagian router 2 seperti di awal tadi, kita ngatur masalah sistem identity dulu. Kita berikan keterangan router 2
identity seperti ini. Kemudian user kita atur juga, bagian user, sistem user, tambahkan password. Oke, kemudian kita tambahkan bagian yang lain, tadi namanya teknisi. Levelnya write, berikan password juga. Kemudian satunya lagi user dengan level read, berikan password juga. Baik, oke. Langkah yang berikutnya kita lihat, cek di sini di gambar topologinya, kita berikan keterangan pada interface-nya. Ether 1 itu menuju ke VLAN 33. Kita berikan keterangan ini VLAN 33. Kemudian Ether 2, atau ini kita ganti ya. Kita ganti ini lab A ya. Lab A. Lab A. Baik, oke. Kemudian kita lanjutkan Ether 2 itu lab B. Oke. Kemudian Ether 3 lab C. Ether 4, Ether 3, sorry, ini Ether 3 adalah terang. Salah, ini harusnya terang. Yang lab C itu di Ether 4. Ini lab C. Baik, oke. Sampai di sini sudah diberikan keterangan, kita lanjutkan pengaturan. VLAN ada 2, 33 dan VLAN 44, yang satunya statik, yang satunya dinamik. Dinamik berarti mendapatkan DHCP server di router 1 tadi sudah disetting. Kita cukup menambahkan bridge, kita berikan bridge, apply, oke. Kemudian daftarkan semua interface yang dipakai di router 2 ke dalam bridge satunya. Tambahkan Ether 1, bridge 1, apply, oke. Kita tambahkan yang lain, Ether 2, apply, oke. Ether 3, apply, oke. Dan satu lagi Ether 4, apply, oke. Sampai di sini berarti semua interface ada 4 yang dipakai sudah kita daftarkan di bridge. Langkah yang berikutnya kita masuk ke menu switch. Menu switch. Nah, di bagian menu switch yang kita atur adalah bagian VLAN. Kita konfigurasi dulu VLAN 33. Kita tanda plus VLAN 33, kasih tanda 33. Port yang kita gunakan terang dan Ether 1. Berarti ini kita pilih Ether terang, kemudian ditambah Ether 1. Oke, apply. Oke. Kemudian kita tambahkan yang berikutnya untuk VLAN 44. Kita berikan keterangan 44. Terang kita tambahkan, kemudian 44 itu ada di Ether 2 dan Ether 4 kita tambahkan. Ether 2, kemudian tambah lagi Ether 4. Oke, seperti ini. Apply. Oke, hasilnya ini. Kalau sudah, kita masuk ke bagian port. Di bagian port yang kita atur pertama adalah terangnya. Terang itu kita ganti modenya secure, kemudian VLAN headernya adalah add if missing. VLAN ID kita biarkan kosong, apply, oke. Langkah yang berikutnya kita tambahkan untuk bagian lab A atau VLAN 33, kita berikan ID sini 33, ini secure, kemudian always straight, apply, oke. Kemudian kita atur yang VLAN 44. VLAN 44 itu Ether 2 dan Ether 4. Ini VLAN 44, ini secure, always straight, apply, oke. Dan lab C secure, always straight, jangan lupa ini VLAN 44. Oke, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Default VLAN-nya sudah ada keterangannya seperti ini. Yang terang dia nggak ada VLAN ID-nya,
lab A VLAN ID-nya 33, yang lab B dan lab C VLAN ID-nya 4444. Oke, nah seperti itu. Di router kedua konfigurasinya sudah selesai, tidak ada konfigurasi yang lain. Tinggal kita mencoba untuk bagian klien. Oke, sebelum kita coba bagian klien, karena VLAN itu tadi pengaturannya ada hubungannya juga dengan yang lain, ada lobby dan seterusnya, kita selesaikan dulu untuk bagian yang konfigurasi akses point-nya. Untuk mengkonfigurasi bagian akses point dengan SSID namanya lobby add namamu, kita bisa atur di sini, kita tambahkan atau kita hubungkan Ether 4 ini dengan si access point di port namanya port 1. Kalau di access point-nya ada namanya port 1, atau di port warna kuning, sepertinya warna kuning. Oke, kemudian untuk meremote atau mengkonfigurasi access point-nya, kita hubungkan laptop kita atau PC kita di portnya LAN, bisa taruh di LAN 1 atau di LAN 2. Oke, saya coba ganti kabelnya, kita hubungkan di access point laptop, hubungkan kabelnya di portnya LAN untuk access point, dan portnya WAN kita hubungkan di Ether 4 router 1. Kalau sudah, kita buka browser, kemudian kita akses untuk login ke access point dengan IP 192.168.0.1, kita masuk. Kalau tidak bisa, dicek dulu bagian cek adapternya, kita berikan IP optime terlebih dahulu. Oke, optime, oke, tunggu sebentar, kita coba reload. Oke, dia masuk. Langkah yang berikutnya, untuk yang pertama passwordnya admin, kita isikan admin. Login correct, incorrect, oh ini caps lock ya, admin, harus huruf kecil semua. Login, oke, berhasil. Di bagian access point yang kita atur hanya sedikit, kita langsung masuk ke menu operation mode. Dari operation mode kita pilih break modes. Saya ulang ya, di operation mode kita pilih bridge mode, ada konfirmasi, kita klik OK saja. Kemudian kita tinggal merubah nama wireless SSID-nya sesuai dengan ketentuan tadi, lobby add namamu, kan seperti ini. Kemudian tidak perlu di password karena ini nanti ada hotspot loginnya. Kita langsung klik done, tunggu beberapa saat sampai 100% selesai. Jadi cukup seperti itu di bagian access point. Nah, sampai di sini seharusnya semua settingan sudah kita lakukan. Yang belum kita coba adalah bagian VLAN sama bagian hotspot. Oke, sambil nunggu ini saya coba pindah jalurnya. Oke, ini sudah berhasil ya, bisa login. Saya pindah jalurnya dulu. Saya mau mencoba untuk yang bagian VLAN terlebih dahulu. Di gambar ini saya mencoba untuk yang lab A atau VLAN 33. Saya coba dulu, saya pindahkan jalur laptop, saya hubungkan ke VLAN 33 atau Ether 1 router 2. Saya pindahkan jalurnya. Ether 1 router 2. Karena ini statik, saya isikan IP statik. Saya adapter. Oh, tadi kebalik ya. Coba saya cek dulu.
IP DHCP server. Oh, ternyata ada kesalahan. Yang saya DHCP server kan ternyata malah yang VLAN 33, bukan yang VLAN 44. Berarti ini saya hapus dulu untuk yang di router 1 tadi. Ini bukan VLAN 33, harusnya saya hapus. Poolnya saya hapus juga, IP pool. Berarti tidak dipakai. Saya ganti yang DHCP server itu harusnya yang VLAN 44. Ini saya klik next. Next lagi, next. VLAN 44 itu butuh berapa klien? 26 klien. Berarti kalau 26 klien ini saya batasi, seharusnya hanya sampai di 55. Oke, saya klik next, next, next. Oke. Saya coba kembali. Ini posisi saya berada di Ether 1, router 2, mencoba yang lab A. Harusnya ini statik. Ini saya disable enable dulu. Seharusnya ketika belum diisi IP, internetnya tidak jalan. Oke, nggak jalan. Saya isikan IP-nya. IP address-nya, networknya untuk VLAN 33 65 tadi sudah dipakai si router, berarti ini 66 slashnya /26. Oke, ini saya tambahkan ini 66 slashnya /26 255/26 itu berarti 192. Kemudian ini IP gateway-nya adalah IP-nya VLAN 33. Tadi sepertinya 65. Coba saya cek. Router 1 masuk IP address VLAN 33. Ya, 65. Berarti 65 ini sebagai gateway-nya. 65. DNS-nya samakan 44 44 65. Oke, close. Kita tunggu, internetnya harusnya jalan. Oke, dia sudah jalan internetnya dengan statik. Kita coba cek pakai CMD ping 888. Oke, bisa. ping.com. Oke, dia juga bisa, tidak ada masalah. Terus kita coba pengaturan firewall tadi yang berlaku di VLAN 33. VLAN 33 itu tidak bisa ping ke hotspot lobby. Berarti kita bisa nge-ping ke IP yang berada di hotspot lobby. Misalkan kita ambil aja ya, misalkan 161. Kita ping 33 44 44 161. 161 itu tadi miliknya si Ether berapa tadi ya? Miliknya si Ether 4. Ether 4 ini. Ether 4 ini masih bisa di ping karena tadi chainnya adalah chain forward. Harusnya kan yang di klien sini. Misal saya ngeping ke 162 atau yang lain. Ping 162. Oke, dia nggak bisa, walaupun ini kebetulan 162 itu kliennya belum ada, belum aktif, tapi walaupun ketika ini sudah ada, sudah di bagian sini itu sudah ada laptop atau smartphone yang sudah terhubung dengan IP nomor 162, ketika di ping seharusnya juga tidak bisa. Tuh, karena ini kebetulan kliennya hanya pakai satu, nyobanya cuma satu, berarti nggak bisa mengaktifkan dua-duanya. Mengaktifkan untuk klien di web A dan di hotspot B. Tuh, tapi secara logika seharusnya ini tidak bisa. Oke, langkah yang berikutnya kita lanjutkan untuk pembuktian di VLAN berapa ini? VLAN 44. VLAN 44 itu di jalur
Ether 2 atau Ether 4 dengan dynamic IP. Oke, saya pindahkan jalurnya terlebih dahulu. Saya taruh laptop atau PC saya di Ether 2 atau Ether 4 router 2. Saya pindahkan ke Ether 2. Kemudian di sini dynamic IP, berarti ini saya harus set IP-nya menjadi dynamic. Uptime. Oke. Tunggu beberapa saat, internetnya jalan. Oke, dia jalan, tidak masalah. Kemudian kita coba ping ke internet. 8 bisa. Ping. Oke, bisa. Kemudian kita buktikan masalah firewall tadi, yaitu VLAN 44 tidak dapat ping ke router 1. Berarti VLAN 44 ini, dari gambar ini, dia tidak bisa ngeping dari sini menuju ke router 1 Ether 3 bagian VLAN 44. Coba kita cek dulu IP-nya VLAN 44 di router 1. Ini router 1, saya buka IP address-nya si VLAN 44 129 ya. Berarti saya ngeping ke 129, seharusnya tidak bisa. Ping 334444.129. Oke, atau berhasil. Berarti role yang kita buat firewallnya berfungsi. Langkah yang berikutnya kita coba hotspot. Kita coba pembuktian di bagian hotspot. Saya putuskan jalur yang dari kabel, saya disable atau kabel saya putus. Oke, jadi laptop atau PC ini tidak terhubung di jalur kabel manapun. Kemudian saya hubungkan ke jalur WiFi. WiFi-nya saya aktifkan di Andi. Tadi tanpa password, seharusnya bisa langsung connect. Tapi nanti muncul menu login. Tidak bisa ini. Coba saya disable dulu, enable. Ini sepertinya WiFi-nya bawaan laptopnya bermasalah. Oke, kita coba hubungkan satu kali lagi. Oke, dia nggak mau. Karena tidak mau, kita coba pakai jalur kabel, tapi jalur kabel yang ngambil jalur kabel dari akses point-nya ini. Jadi ada port LAN 1 atau LAN 2. Kita pasangkan kabelnya di port LAN 1 atau LAN 2 akses point. Kita hubungkan ke laptop kita. Seperti itu tidak masalah. Sama saja. Ini karena WiFi-nya bawaan laptop ini memang lagi trouble. Ini saya aktifkan lagi tadi. Kemudian ini IP-nya harusnya Optime. Nah, oke, dia langsung muncul hotspot loginnya. Kita coba masuk menggunakan user. Kita coba dulu user diurutkan dari tamu dulu. Tamu.
kemudian kita klik passwordnya, kita masukkan passwordnya, klik oke. Ini jalan. Saya coba buka pakai Google Chrome saja. Ini login pakai tamu tadi dengan kecepatan 1M/768K. Kita coba uji kecepatannya. Oke. Kecepatan upload download tidak melebihi dari 1M. Kemudian kecepatan download tidak melebihi dari 768K. Sorry, upload download, oh ya benar. Oke, seperti ini. Oke, ini berhasil. Kemudian kita coba buktikan untuk yang guru. Ini saya logout dari tamu, saya login pakai guru. Oke, sudah berhasil login. Kemudian saya uji kecepatannya. Guru kecepatan upload downloadnya 2 Mbps, berarti tidak melebihi dari 2 Mbps tapi mendekati 2 Mbps. Oke, ini berhasil. Oke, ini berhasil, tidak ada masalah. Kemudian kita coba yang terakhir untuk siswa. Logout, login pakai siswa. Connect. Siswa. Oh, invalid username password, nggak bisa masuk. Siswa. Usernya lupa nih, coba kita cek dulu di router satunya. Masuk ke IP hotspot, bagian user, siswa. Oh, ternyata nggak diberi password, lupa tadi. Oke, kita coba masuk siswa. Oke, berhasil. Kita cek uji kecepatannya. Siswa tadi kecepatannya upload downloadnya 3M/1,5 M, berarti tidak melebihi dari 3M dan 1,5 M. Oke, downloadnya nggak melebihi dari 1,5 M, uploadnya tidak melebihi dari 3M. Oke, ini berhasil. Kemudian di bagian siswa itu tadi ada limit kuota. Kita bisa cek dari bagian IP hotspotnya di router 1 ya. Router 1 di sini ada tulisan aktif seperti ini. Nah, dia sudah terkonter ini 100 Mbps ya, megabyte. Nah, kemudian total penggunaannya kita bisa dilihat di statistik. Ini baru terpakai sekitar 3 meganan, 3 megabyte. Itu masih panjang. Jadi kalau nanti sudah melebihi dari 100 Mbps, si user siswa ini sudah tidak bisa dipakai nanti. Jadi ketika mau login dia gagal karena siswa sudah terpenuhi. Biasanya ada keterangan traffic limit gitu. Traffic limit ketika mau login dia sudah tidak bisa karena ini 100 Mbps menghabiskannya agak lama, jadi saya skip. Kemudian ini coba saya logout dulu. Nah, ini posisinya internetnya tidak jalan. Buka misalkan browsing, dia nggak jalan. Nah, nggak jalan, tapi tadi meloloskan satu situs namanya lapor.go.id tanpa harus login. Nah, kita buktikan. Ini belum login.
Kita akses coba lapor.co.id apakah bisa terbuka tanpa harus login. Oke, berhasil. Lapor.co.id bisa diakses tanpa harus login, tapi situs yang lain tidak bisa dibuka. Oke, kita hanya meloloskan lapor.co.id tanpa harus login. Nah, dari sini berarti semuanya sudah kita buktikan, hasilnya sudah ada dan sudah benar. Oke, untuk pembahasan soal latihan UKK paket 1 seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.